Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat, telah menggambarkan orang-orang munafik di dalam surah yang terdahulu, yaitu 4 macam. Jadi sebelum ayat ini, sebelum ayat inna a'toinakal kausar atau surah al-kausar, sebelumnya ada surah sebagai perbandingan daripada surah al-kausar ini, yaitu surah al-ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini maksud ya surah yang disebutkan ya lebih dulu. Nah kemudian baru ya nanti Allah sebutkan al-kausar, inna a'toinakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah sekarang perbandingannya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan orang-orang munafik tuh dalam surah ya mana? Yang pertama ara'aital ladzi yukazzibu biddin tuh, ya, pendusta agama. Nah itu. Jadi mereka itu termasuk salah satu ciri orang munafik, sebagai pendusta agama, pembohong agama. Nah kemudian ya ini dijelaskan satu persatu. 4 macam itu apa? Al-awwalu al-bukhlu. Yang pertama bakhil, pelit, nggak mau bantu. Ya ada orang miskin, ya perlu bantuan, nggak dibantu. Ada anak yatim perlu bantuan, nggak dibantu. Itu cirinya orang munafik. Itu pertama begitu. Al-bukhlu bakhil. Makanya orang bakhil itu ya jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari surga, dekat sama neraka, dekat sama neraka, sama setan juga dekat, sama setan, sama iblis dekat. Nah itu namanya al-bakhlu, orang yang bakhil. Sifat bakhil ini makanya nggak bagus. Ya, jadi sifat bakhil ini adalah sifat yang tidak bagus. Wahwal muradu, itulah yang dimaksud min qaulihi ta'ala, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu al-ayat. Jadi orang-orang yang tidak mau memperhatikan anak yatim, kemudian tidak mau membantu orang-orang miskin, itu cirinya bakhil begitu. Ada anak yatim nggak mau dikasih, ya nggak mau dibantu. Padahal kata Nabi, ana wakafilul yatim kahataini bil jannah. Tuh, saya bersama dengan orang yang memperhatikan anak-anak yatim itu nanti di dalam surga dekatnya seperti 2 jari. Namun ya harta anak yatim jangan dikhianati. Itu ini kadang-kadang ada ya mengatasnamakan ya anak yatim, tapi ya anak yatimnya enggak diperhatiin, atau kadang-kadang jatah anak yatimnya ditilep, ya enggak semua diberikan. Kan kalau di masyarakat kita kalau minta bantuan buat anak yatim gampang gak kira-kira? Gampang, paling gampang Bapak Saudara. Untuk apa? Untuk membantu anak yatim, kasih. Nah kita nih yang dikasih amanah, misalnya ngumpulin uang, jangan sekali-kali menilep. Ya itu apa yang kita minta dari orang, ya kasih semuanya, kasih. Tuh makanya sungguh ya mulia tapi berat ya amanah ini.
berat kelihatannya. Ya enak tapi berat. Begitu. Apalagi bukan kita yang ngasih, ini sekedar ya amanah dari orang dikumpulin. Ya udah banyak kasih. Ini sayang, ini kebanyakan nih. Tuh, lah ente udah kagak ngasih, cuma tugasnya ngumpulin doang. Tinggal ngasihin masih pakai ditilep. Nah, ini bahaya. Yang dikatakan dia sama aja di perutnya makan api neraka. Makanya tugas begini nih hati-hati. Ya, makanya kalau kita ada uang kasih aja langsung deh. Ya, jangan pakai kita kumpulin orang, yuk kita kumpulin nih kumpulin. Ya udah banyak baru kita kasih, udah banyak ya kita sayang. Ini jangan banyak-banyak nih. Ya, nah ini hati-hati. Tuh, jadi salah satu ciri orang munafik begitu. Ya, jadi dia enggak memperhatikan anak yatim atau dijadikan sebagai bisnis. Anak yatim jadiin bisnis kan repot. Ya, jadi ya tugasnya mengumpulkan bantuan anak yatim, tapi sebenarnya itu untuk dirinya sendiri. Nah, ini jangan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti itu. Ya, allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sekarang yang kedua, wasani, yang kedua tarkus sholati, ninggalin sholat. Tuh orang munafik di samping bakhil, pelit, medit, kemudian yang kedua suka ninggalin sholat. Kalau mau sholat kayaknya udah males banget. Wa iza aqamus sholata atau wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Wa iza qamu ila sholati, apabila mereka mau melaksanakan sholat, ya mereka melaksanakannya kusala. Ya, malas bener. Malas. Ya, kalau dengar suara azan kayaknya ya Allah bagaimana berat kayaknya mau sholat. Itu ciri orang munafik. Jadi jangan Bapak Saudara. Ya, kita kalau dengar azan tuh ayo cepet-cepet, bergairah, semangat. Apalagi sholat isya. Itu sholat isya adalah sholat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik. Itu berat. Kalau maghrib rame, ntar isya, kalau pulang lagi nih, kita udah pulang nih isya, pengen balik lagi, kayaknya berat banget. Bener gak? Iya. Itu orang yang berat melaksanakan sholat isya masuk dalam kategori ciri orang munafik. Makanya kita jangan merasa berat. Ya, semua sholat ya jangan kita rasakan berat. Ya, itu apalagi sholat isya. Ayo, kalau kita memang ada di rumah, berangkat datang sholat berjamaah. Tuh begitu. Jangan wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Jangan malas. Ya, sholat yang paling berat itu sholat subuh, termasuk agak berat. Sholat isya, sholat asar itu termasuk berat. Yang paling enak sholat apa? Sholat maghrib. Ya, itu sholat maghrib paling enak. Makanya di mana-mana paling banyak jamaahnya. Iya, paling banyak jamaahnya. Kalau udah isya udah kelihatan tuh. Iya, itu kalau kita pulang, ya itu udah berat datang lagi. Kita mau nungguin kelamaan. Ya, habis maghrib nggak pulang lagi dan ya pengen langsung sholat isya, kelamaan. Mungkin kita banyak urusan lagi di rumah, ada aja yang perlu kita kerjain. Ya pulang aja dulu dah. Tapi ya ntar balik lagi. Ya ntar balik lagi. Itu begitu. Wahwal muradu, itulah yang dimaksud qauluhu, firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu artinya begitu. Jadi ciri orang munafik salah satunya ya celaka bagi orang yang sholat, yang mereka sholatnya itu lalai. Kadang-kadang sholatnya lalai. Lalai artinya bagaimana? Suka mentakhirkan sholat. Alladzina hum
yuakhirunas shalah. Tuh begitu. Jadi mereka adalah orang yang suka mentakhirkan sholat. Itu sahun di situ. Kalau sholat asar ya entar dah masih ginari. Entar dah udah jam 5:30 baru sholat asar. Pas sholat asar langsung maghrib. Jadi enak. Iya, jadi artinya wudunya sekali doang. Habis asar langsung maghrib. Itu tuh orang-orang munafik begitu. Sahun di situ lalai begitu. Para ulama-ulama mentafsirkannya begitu. Mereka suka mentakhirkan sholat. Makanya Bapak Saudara, kita jangan suka mentakhirkan sholat. Kalau bisa ya ayo kita di awal-awal waktu. Ya minimal kalau di akhir sholat asar jam 4, sholat zuhur jam 1. Jangan sholat zuhur udah jam 2:30. Sementara sekarang asar jam 3 kurang ya. Iya kurang. 2:30 baru sholat zuhur. Ya insya Allah habis sholat zuhur nggak lama langsung asar. Ya mau dibilang jamak bukan musafir. Ya dibilang apa ini orang. Nah itu jangan ya. Itu jadi ayo jangan termasuk sahun. Karena orang yang sahun ini, orang yang lalai ini ciri orang munafik. Itu yang kedua. Wasalisu yang ketiga, Allah yang bilang ar-riya fi sholati. Orang munafik sholat tapi riya, pamer dalam sholatnya. Wahwal muradu, dan itu yang dimaksud min qawlihi, dari firman Allah, alladzina hum yuraun. Tuh. Jadi diantara ciri orang munafik kalau sholat mereka riya. Apa artinya riya? Yaitu pengen pamer, ya pengen minta dilihat, dipuji, ya diacungin jempol. Tuh itu namanya riya. Jadi ibadahnya bukan karena Allah. Warabi'u yang keempat yaitu man'uz zakat. Enggak mau zakat. Man'uz zakat itu kalau zakat udah ogahnya. Enggak mau, ini harta saya boleh nyari capek-capek, kenapa dikenain pajak? Dibilang pajak. Ya, man'uz zakat itu Pak Saudara kagak mau mengeluarkan zakat, enggan sama zakat. Tuh, kalau zakat yang wajib hukumnya udah nggak mau, bagaimana sodako? Atau dia mengeluarkan zakat tetapi tidak sesuai dengan aturan, semaunya aja, yang penting udah keluarin, nggak sesuai dengan aturan, ya sama juga. Jadi orang kalau mau mengeluarkan zakat harus sesuai dengan aturan. Jadi nggak sembarangan kalau yang namanya zakat, ada aturannya. 2,5% dari harta yang ada. Nanti dibagikannya juga ada orang-orang khusus yang di dalam Al-Quran disebutkan 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Ya, dan seterusnya ada 8 asnaf. Nah ini tolong diperhatiin kalau kita mau zakat. Beda kalau sodako. Kalau sodako terserah mau berapa aja jumlahnya, itu tidak ditentukan. Semakin banyak semakin bagus sekali. Ya orang mau sodako, mau 10.000 boleh, mau 20.000 boleh, mau 50.000 boleh, mau 100.000 boleh, mau 1 juta boleh, mau 5 juta boleh, mau 10 juta boleh, dan seterusnya. Namanya orang mau berinfak, bersodako. Tapi kalau zakat, Ustaz saya mau zakat, ya berapa ini segini? Ini kok segini udah dihitung? Ya udah, yang penting saya udah ngeluarin zakat. Nggak boleh begitu. Ya ada aturan mainnya. Ya emang hartanya semuanya dihitung? Belum, hitung dulu. Harta kita ada berapa? Itu kalau masih harta 100 juta masih enak, ngeluarin zakat masih gampang. Ya 100 juta 2,5% cuma 2.500.000, kecil gak? Kecil. Kita punya uang 100 juta dikeluarin 2.500.000, kecil. Nah kalau udah 500 juta berapa? 500 juta berapa? 2,5%-nya berapa?
Tuh, kalau 100 juta 2.500.000. Kalau 15 juta berapa? 12.500.000. Nah, kalau udah 1 miliar udah mulai yang gede, 25 juta. Ya, 1 M 25 juta. Kalau kita punya uang 2 M udah 50 juta. Nih kalau kita buat zakat 50 juta udah ngitung-ngitung dah nih. Wah, banyak juga. Dah 10 juta aja dah. 10 juta udah banyak banget. Tuh, begitu. Kalau kita wajibnya 50 juta, ngeluarinnya 20 juta, boleh nggak? Kagak boleh. Makanya kalau ada orang-orang kaya kemudian ngitung zakatnya bener, insya Allah orang miskin terbantu banget. Ya, terbantu. Ini kadang-kadang nggak seenaknya aja di ngitungnya. Dia merasa yang penting udah ngeluarin zakat. Tuh, gitu. Padahal masalah zakat kan kewajiban. Tuh, begitu Bapak Saudara. Jadi harus dihitung benar-benar. Tuh kalau orang-orang kaya yang memang punya harta banyak kan ya miliaran itu uangnya. Ya, nah kalau udah di atas 2 M aja udah gede. Bagaimana kalau 4 M? Bagaimana kalau udah 5 M? Nah itu udah puluhan juta. Nah kalau orang kaya semuanya bener ngeluarin zakatnya sesuai dengan aturan, yang miskin-miskin udah terbantu sebenarnya. Iya, udah terbantu seperti itu. Nah ini, jadi semakin besar yang dikeluarkan nanti semakin berat dia. Kalau baru 2.500.000 ya kecil. Rata-rata orang kalau ngeluarin zakat 2.500.000 udah nggak pakai ini dimerem aja nih udah gitu aja. Ya, karena duitnya 100 juta yang dikeluarin 2.500.000 kecil. Tapi kalau udah pakai M, padahal kan duit dia banyak itu. Ya kalau 2 M 50 juta ya layak. Kenapa ya emang duitnya banyak? Dikeluarin cuma 2,5%, 50 juta. Tapi 50 juta udah berat sama dia. Nah ini banyak banget keluarinnya. Nah begitu. Ya padahal itu kewajiban bukan milik dia. Kalau nggak dikeluarin nanti bercampur semua jadi kotor. Ya itu begitu. Nah ini ciri orang munafik, dia ya enggak mau ngeluarin zakat. Itu namanya man'uz zakah. Fazakaro ya maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya wayamnaunal maun. Ya itu wayamnaunal maun tuh begitu maksudnya. Ya enggak mau tuh dia membantu, ya menghalang-halangi, bahkan zakat yang wajib aja dia enggak mau. Pada karupi muqabalati maka Allah menyebutkan di dalam perbandingan an salatihim sahun dari ya firman Allah mereka lalai salatnya qauluhu fasalli. Nah di ayat Al-Kautsar itu Allah bilangnya fasalli, salatlah. Ini ciri orang yang baik, bukan ya an sholatim sahun tapi fasalli, sholat. Wa bi muqabalatil ladzina hum yuraun. Nah di dalam perbandingan ayat alladzina hum yuraun Allah berfirman li rabbik. Kalau li rabbik ibadahnya karena siapa? Karena Allah. Makanya kita kalau sholat lillahi ya ta'ala. Usalli fardal isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati, kita bilang ya ada alillahi ta'ala. Tuh pakai lillahi ta'ala. Fasalli li rabbika, supaya jangan riya. Tuh li rabbika, apapun yang kita kerjakan ibadah bentuknya apa saja maka ya benar-benar niatkan li rabbik, lillahi rabbil alamin, untuk Allah semata. Ya, bukan karena riya dan bukan karena yang lainnya. Wa bi muqabalati allazi yad'ul yatim, dan pada perbandingan ayat allazi yad'ul yatim wa yamna'unal maun qauluhu perkataan wanhar. Jadi wanhar itu suruh berkorban. Kalau berkorban kan menghilangkan rasa pelit, rasa enggan, mengeluarkan bantuan, itu wanhar artinya. Jadi ya itu perbandingannya seperti itu.
Wanhar, ayo kita berkorban. Orang yang berkorban itu kan artinya dia mau mengeluarkan dari hartanya untuk membantu orang lain. Itu namanya berkorban. Li'anna badza khiyaril amwali, karena mencurahkan harta yang dipilih, yuqabilul bukhla, itu perbandingannya dengan bakhil. Kalau bakhil dia sayang sama hartanya, dia kagak mau keluarin. Kalau berkorban itu berarti menyerahkan harta yang dia senang buat orang lain. Tuh, makanya kita kalau berkorban itu yang bagus. Kalau bersedekah yang bagus. Ya, di dalam Al-Qur'an bilang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuh begitu. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, maka apa yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita korbankan, itu yang terbaik. Makanya kalau zakat fitrah, beli beras yang cakep. Jangan beras udah kutuan dibanding fitrah. Jangan, agak sah. Itu. Atau beli beras, ya mau fitrah, bang, beras yang paling murah yang mana bang? Tuh. Ini yang paling murah. Kalau mau zakat fitrah, beli beras yang paling mahal, yang paling bagus, minimal sesuai yang kita pakai. Kita biasa beli beras yang seleternya 12.000, giran mau zakat cari yang 9.000. Jangan, minimal yang sama dan 12.000. Kalau kita biasa yang 12.000, ada yang cakep lagi nih 13.000, beli yang 13.000. Tuh begitu. Jadi kalau mau berkorban, mau zakat, mau bersedekah, mau berinfak, cari yang paling bagus. Beli kambing, beli yang paling bagus. Kalau mau berkorban, jangan nyari kambing yang paling murah. Sama akikah begitu, saya sering ngasih tahu tuh akikah. Ini rata-rata kita kadang-kadang akikah seenaknya aja. Ya, cari yang paling murah, udah beres semuanya, terima jadi. Ya. Kita nggak lihat itu apa anak kambing apa-apaan itu yang disembelih. Jadi kalau kita mau akikah, kita lihat kambingnya. Ini udah sah belum ukurannya, tahunnya. Oh udah, sembelih dah kita lihat. Begitu. Kalau ustadz belum ada duitnya, ya jangan akikah dulu, kumpulin dulu tuh duit. Begitu Bapak. Saya sering sampaikan ini di majlis-majlis, kadang-kadang ada orang akikah, ya Allah, yang penting ya udah akikah kambingnya bagaimana kita. Jangan, sayang-sayang. Sama juga orang berkorban, kalau tidak memenuhi persyaratan kagak sah korbannya, akikahnya nggak sah juga. Ya, kalau bisa cari kambing yang bagus, ya yang mahalan dikit nggak apa-apa. Ustaz, ini ada kambing mahal banget 5 juta. Nggak apa-apa, Anda punya duit, punya, beli. Nah begitu. Buat akikah, buat anak. Tuh begitu. Jangan beli kambing yang 1 juta. Kambing 1 juta. Ya Allah. Udah gitu terima jadi lagi. Kita nggak tahu dah tuh. Ya kapan dipotongnya, kita nggak lihat. Kalau bisa ya, kalau kita bukan yang motong, minimal kita lihat mana kambingnya. Oh ini. Tanya udah mau memenuhi persyaratan belum nih? Dari segi usia, dari lihat ya semuanya. Nah kalau udah mau memenuhi persyaratan, beli. Tuh. Jadi begitu ya Bapak Saudara ya. Ya kalau kita punya anak, punya mantu lagi mau bikin akikah, kita kasih tahu, saya udah ngaji. Ya kata Ustaz, kalau mau bikin akikah jangan kambing asal aja, kita lihat mahal tapi yang begini nggak apa-apa. Orang ini ibadah nggak boleh seenaknya aja, ada aturan mainnya. Nah begitu ya. Jadi insya Allah walaupun mahal puas kita, anak kita akikahkan bener-bener tuh memenuhi persyaratan. Ya, jangan asal yang penting udah diakikahin. Ya, bahkan kadang-kadang bikin akikah ya motong ayam. Ya, lah akikah motong ayam. Ya bagaimana, nggak ada aturan mainnya. Yang namanya akikah
ya kalau anak perempuan 1 ekor kambing, kalau anak laki 2 ekor kambing. Dan kambingnya itu yang udah memenuhi persyaratan, ya, yang udah memenuhi persyaratan. Sama seperti kita berkorban tuh. Makanya kalau kita pengen korban, jangan cari binatang yang murah, jangan, tapi yang memenuhi persyaratan. Tanya dulu, jangan harganya dulu, tanya dulu ini udah memenuhi persyaratan belum. Itu pesan ya, begitu. Sama ya penjualnya, ini usianya udah berapa tahun, ya udah memenuhi persyaratan belum. Udah semuanya, baru tanya harga. Itu jangan dikit-dikit udah takut aja ya. Nah ini aja nih, ini murahan nih, lihat dulu memenuhi persyaratan enggak. Nah, itu begitu. Nah ini makanya dibilang wanhar ya. Jadi setelah ada kata-kata lirabbika, itu sebagai salah bentuk kalau kita mau ibadah karena Allah. Enggak boleh yuraun. Kalau yuraun ciri orang munafik, dikit-dikit riya, dikit-dikit pengen dipuji, ya itu enggak boleh begitu. Tapi orang yang baik adalah orang yang ibadahnya lirabbik, yaitu semata karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Nah terkait dengan allazi yad'ul yatim wa yamna'unal ma'un, Allah sebut dengan wanhar. Nah ini wanhar ini ciri orang yang baik, mau berkorban, dia mau berkorban. Wasarrafaha ilal mahawiji, dan kemudian dia berikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Yuqabilu manna'al ma'un, itu ya sebagai perbandingan daripada yang menghalang-halangi, enggak mau membantu. Nah tapi kalau dikorban berarti dia mau tuh ya membantu orang. Masya Allah, itu pahalanya gede banget. Itu nanti dijelaskan Bapak Saudara, kita mau berkorban, mau beli kambing, mau beli kerbau, mau beli sapi, mau perginya aja tuh langkah kaki kita udah dinilai ibadah semuanya. Ya, ente mau kemana? Mau beli kambing? Wah, tuh langkah kaki kita tuh, ya di itu. Makanya belinya yang jauhan dikit, ya, supaya hitungan langkahnya lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi itu Allah nilai semuanya. Ya sampai terakhir nanti udah giran dipotong, darahnya yang keluar itu nilai ibadah semuanya. Ya, jadi nggak disia-siakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Saya kira udah waktu isya, ya cukup sampai sini ya Bapak Saudara. Nanti baru kita lanjutkan dengan ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.